Nama Tuhan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan baik. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita, di mana satu minggu kita bisa lewati dengan penuh kemurahan Tuhan. Tuhan telah menjauhkan kita dari segala masalah, penderitaan, hingga pada saat pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Hari kedua, minggu kedua kita ibadah secara offline. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Saya ajak semuanya untuk saat teduh sejenak. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Di dalam kasih Bapa ada ketenangan. Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan menerima kita sepenuhnya. Walaupun dunia melihat rupa, namun Tuhan tetap memandang kita. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kau mengenal hatiku. Sama-sama katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengan lembut kita katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya,
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur kebingannya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja
Segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di mana Engkau telah melindungi kami Tuhan 1 minggu berlalu. Tuhan telah menyertai perjalanan kami. Tuhan telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat 1 minggu berlalu, hari-hari berlalu, detik ini Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau suci kuduskanlah kami ya Bapa, dengan darah-Mu yang mengalir di kayu salib. Kami percaya kuasa lawatan-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga kami dapat mengakhirinya, biarlah kuasa-Mu yang selalu tercurah mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan. Engkau Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah mereka, biarlah mereka selalu aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, penyakit. Tuhan Engkau sembuhkan, Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau yang selalu mengulurkan setiap tangan-Mu ya Bapa untuk menyembuhkan setiap penyakit mereka. Sebab Engkau dokter dari segala dokter. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, terima kasih Yesus. Hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menguasai hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saat ini kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan di atas. Amin. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara, di mana iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan semangat kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Di saat badai hidup menerpa kami, namun firman-Mu tetap di dalam hidup kami, menenangkan setiap jiwa kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita pujikan pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan lembut kita sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Hidupku karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Hidupku. Kepada hambanya disilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah. Kami memohon anugerah Tuhan yang boleh memberikan kepada kami sukacita di dalam kami menyambut firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh menolong supaya hati kami memiliki akan kerinduan yang tulus untuk menyambut firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus yang boleh bekerja secara efektif ketika kami mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami ingin dibekali oleh Tuhan dan dibimbing melalui kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami menyingkapkan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Layakkan kami semuanya ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami dari segala dosa kami, sehingga itu tidak menghalangi kami mendapatkan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih. Puji Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa beribadah. Mari saya ajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 kita membaca ayat 17 dan 19 sampai 19. Kemudian kita kembali ke belakang, kita membaca ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Kemudian nanti kita juga membaca ayat yang ke-6. Karena ayat ini cukup pendek, kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita baca ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya
bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan sebagai tema kita, yaitu apakah ketaatan itu kebodohan? Jadi dari firman Tuhan ini nanti kita perlu mendapatkan jawaban atas pertanyaan sebagai tema khotbah hari ini, yaitu apakah ketaatan itu kebodohan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang disuguhkan dengan isu mabuk agama yang ada dalam konteks bangsa kita. Banyak orang yang mabuk agama. Mabuk agama itu artinya orang-orang tersebut tidak mendalami secara esensi dan hakikat dari beragama. Yang penting secara virtual, secara ekspresi, secara simbol-simbol mereka sangat fanatik. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak heran kalau banyak orang yang berbuat seenaknya sendiri dengan didasari apa? Didasari atas nama agama. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan seorang jenderal polisi yang berbuat seenaknya atas nama agama, walaupun dia sebetulnya adalah seorang tahanan karena dia seorang koruptor. Saudara-saudara, ini adalah tindakan mabuk agama. Tetapi saudara-saudara, mungkin orang Kristen mengatakan kami tidak mabuk agama. Tetapi hal yang sangat menyedihkan juga adalah ada orang yang memiliki iman buta. Ya, jadi ekstrim yang satu adalah mabuk agama, tapi ekstrim yang berikutnya adalah iman buta. Iman buta itu adalah apa? Memang dia berfokus pada diri sendiri, bukan dari anugerah Tuhan yang menanamkan benih iman di dalam kehidupan seseorang. Tetapi iman buta itu adalah iman yang asal pengakuan. Dan ini juga saudara-saudara tidak ada artinya kalau seorang mengaku beriman tetapi imannya itu adalah iman yang buta. Iman yang tidak memiliki objek, iman yang tidak bisa menghasilkan perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada teks yang kita baca hari ini, penulis surat Ibrani menjelaskan kepada kita satu istilah penting, satu istilah yang begitu juga sentral di dalam kehidupan kekristenan, yaitu iman. Ketika penulis Ibrani menjelaskan tentang iman, maka pertama-tama ia memberikan definisi. Di satu sisi definisi ini objektif, tapi di sisi yang lain menyisakan misteri. Definisi ini memberikan objektivitas sehingga dimulai dengan satu pernyataan, satu tesis yang begitu penting. Dia katakan di dalam ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah unsur objektivitas. Karena ada definisinya. Jadi di dalam kajian filsafat, sesuatu itu disebut sesuatu itu harus ada batasannya. Nah, tentu ini bukan bicara tentang filsafat, tetapi itu bicara tentang sesuatu yang benar. Kebenaran yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani itu menyatakan bahwa iman itu bukan buta, tetapi objektif. Tapi walaupun objektif, dia bukan semata-mata seperti disiplin ilmu yang bisa dikuasai oleh seorang yang mengkajinya. Tapi menyisakan misteri. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, coba pikirkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu sisi misteri. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu juga sisi misteri. Sehingga nanti kelak kalau iman itu terwujud di dalam perbuatan, dalam tindakan, itu memang harus dimulai dari objektivitas, tetapi menyisakan misteri, karena di dalam misteri itulah orang menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau apa yang diyakini tidak melebihi realita,
maka iman itu bukan iman, Bapak Ibu. Jadi kalau seorang yang mengatakan aku percaya tapi tidak ada sisi misterius di dalamnya, maka orang tersebut tidak sedang beriman. Ada sesuatu yang memang kita yakini melampaui apa yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara, ketika penulis surat Ibrani itu menjelaskan iman, supaya kita mengerti, makanya mengutip orang-orang yang beriman dalam perjanjian lama, bagaimana mereka bertindak, bukan bertindak secara spekulatif, bukan bertindak secara asalan, bukan bertindak oleh karena dia berfokus pada diri sendiri, tapi bertindak seturut dengan apa yang berkenan kepada Allah. Maka perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman itu membuat orang bisa bertindak, bisa hidup, bisa berdiri di hadapan Allah dan berkenan kepada Allah. Tentu ayat 6 ini memiliki kaitan erat dengan ayat 5. Ketika penulis Ibrani menyinggung satu tokoh perjanjian lama yang bernama siapa di dalam ayat yang kelima ini? Henokh. Henokh dikenal di dalam perjanjian lama itu seorang yang bergaul dengan Tuhan. Ia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat perbandingan umur Henokh dengan beberapa daftar orang, nama-nama orang yang tercatat dalam kitab Kejadian, dia termasuk adalah orang yang umurnya tidak panjang, tidak banyak seperti orang lain. Tetapi penulis kitab Kejadian memberikan penjelasan, memberikan pernyataan yang begitu penting tentang Henokh. Ia berjalan bersama dengan Allah, ia bergaul dengan Allah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Bergaul dengan Allah atau berkenan kepada Allah itu dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Apakah Henokh itu bisa tiba-tiba di dalam ruang yang kosong, dalam perenungannya tiba-tiba dia mengatakan aku mau melakukan ini? Saudara-saudara, maka sisi iman yang disebut di sini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu imannya bersifat apa di sini? Itu yang disebut dengan iman, itu bersifat mengilhami. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan iman kepada seseorang, iman yang benar, kemudian Tuhan bekerja. Tuhan bekerja memberikan dorongan kepada orang yang dikasihinya, yang dianugerahi iman itu supaya bisa bertindak dengan tepat. Tetapi juga orang tersebut bukan seperti sedang dalam mimpi. Saudara-saudara, mungkin kalau kita berpikir ini, bagaimana sih iman ini ada dua ketegangan, ya? Karena seringkali kita berpikir begini, iman itu adalah dari kita. Apa yang kita, misalkan kita kasarannya gini ya, kalau kita di dalam organisasi, visi organisasi ini apa? Ya kan, itu yang paling sederhana ya kalau bicara iman secara dari kehidupan sehari-hari. Ya gampangannya gitu ya. Apa sih sebetulnya yang kalian ingin capai ke depan? Iman organisasi ini apa? Gitu, atau visinya apa? Ya kan? Nah, apakah iman Alkitabiah seperti itu? Jadi mulai dari apa yang kita pikirkan kemudian kita buat sebagai goal yang akan kita capai. Nah, kalau begitu saudara-saudara, berapa banyak jemaat yang di sini, berapa banyak imannya? Itu kalau seperti itu sudah tidak objektif, bukan iman yang objektif, itu iman masing-masing. Jadi memang kita menyisakan dua ketegangan antara bagaimana orang yang beriman dengan peranan Tuhan ketika yang memberikan iman kepada seseorang. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa iman itu dimulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita dari kecil kita sudah jadi orang Kristen, mungkin ini nggak terasa bagi kita bahwa iman itu anugerah Tuhan. Mungkin kita pikir kalau selama ini kita lahir dari keluarga Kristen ya sudah biasa kan, sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, ya kita terus mengaku beriman kepada Tuhan. Sebelum dibaptis kita dikatekisasi
lewat katekisasi baptis, kita dibaptis lalu mengaku percaya di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, ya, dan kita katakan aku beriman. Nah, supaya kita bisa paham bahwa iman itu sebetulnya anugerah Tuhan, mungkin sekali-sekali kita ngobrol dengan orang yang baru bertobat. Maksudnya latar belakangnya itu bukan dari latar belakang keluarga Kristen. Dalam beberapa waktu belakangan ini saya memang berbicara dengan beberapa orang yang latar belakangnya bukan Kristen. Dan dia memberikan pernyataan begini, bahwa dia secara logika itu sebetulnya dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena firman Tuhan yang ia dengar, itu Roh Kudus bisa bekerja dan membuat dia menjadi percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengharmoniskan dua ketegangan ini antara apa yang dilakukan oleh orang beriman dalam wujud ketaatannya dengan peranan Tuhan. Sekali lagi ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mau ketaatan apapun saudara-saudara, mau perbuatan baik apapun, tapi tanpa iman. Nah, jadi saya sederhanakan ayat ini. Tanpa iman, semuanya itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi, iman itulah yang membuat orang bisa berkenan kepada Allah. Dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 ini, kita melihat ya bahwa iman yang dimaksud itu bagaimana? Ayat yang ke-6 menjawab bahwa sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan baik-baik kata berpaling di sini. Kata berpaling di sini berarti kan kembali. Ya kan? Barang siapa mengaku dia kembali kepada Allah. Mengapa perlu kembali kepada Allah? Nah, ada alasannya. Karena kalau orang tidak berpaling kepada Allah, bukan berpaling dari Allah ya, tapi berpaling kepada Allah, berarti kan itu yang disebut dengan pertobatan. Seorang yang bertobat itu adalah berpaling dari jalan kebinasaan, dari jalan kegelapan, dari jalan dosa, dan ia menghadap Allah. Dan ketika ia menghadap Allah, orang tersebut juga harus percaya bahwa Allah ada. Gampang ini ya. Bapak Ibu gampang ya, percaya bahwa Allah ada. Saya rasa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Itu sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar. Jadi semua orang ya sebetulnya, bahkan ada seorang pengajar yang mengatakan ateis pun sebetulnya juga punya agama gitu ya. Agamanya apa? Ideologinya itu gitu. Nah, jadi apakah sulit untuk percaya bahwa Allah ada? Rata-rata manusia percaya bahwa Allah ada. Tapi apa yang dimaksud di sini kok terlalu sederhana? Kok terlalu sederhana Bapak Ibu? Kenapa batasannya di sini lebih longgar gitu ya? Percaya bahwa Allah ada. Kita tanya banyak orang pasti mereka percaya bahwa Allah ada. Nah, tapi Allah yang ada yang dimaksud di sini tidak sesederhana pada percaya Allah ada aja gitu ya. Sama seperti kalau kita tanya kepada orang, kamu percaya ada hantu enggak? Ya kan? Apakah iman yang dimaksud seperti itu? Aku percaya ada hantu. Di mana hantu? Ya enggak tahu, pokoknya bisa juga di kuburan, bisa di mana-mana yang ada hantu. Apakah yang dimaksud di sini bahwa barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada? Tentu tidak sesederhana itu. Kalau sesederhana itu ya semua selamat. Ya kan? Tapi yang kita bahas di sini adalah iman yang menyelamatkan tentunya kan ya. Ya. Kemudian di dalam surat Yakobus juga kan penulis surat Yakobus mengatakan, oh jangan terlalu bangga terhadap pengakuanmu, aku percaya kepada Allah. Setan pun gemetar kepada Allah. Nah, tapi apa ini maksud dengan percaya kepada Allah, bahwa Allah ada di sini? Nah, ternyata rahasianya kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 1.
Mari kita lihat. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 saya bacakan bagi kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara, di dalam dua ayat ini kita belajar. Pertama adalah satu kebenaran bahwa Allah yang harus dipercaya adalah Allah yang berfirman, yang menyatakan diri. Bukan Allah dalam rekaan, bukan Allah dalam perenungan secara spiritual, tetapi Allah yang masuk dalam sejarah, menyatakan diri, menyapa orang-orang. Saya pernah tanya kepada mahasiswa saya dengan berkata begini, mengapa sih Abraham begitu gampang untuk taat ketika Tuhan berfirman kepadanya, pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari rumah sanak saudaramu ke tempat yang akan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa gampang? Bukankah kalau kita baca dalam kitab Yosua dan dalam kitab Kisah Para Rasul menurut kesaksian dari Stefanus, bahwa Abraham itu memiliki sistem keagamaan yang kuat. Tapi mengapa justru Abraham begitu berani untuk mengambil langkah yang begitu dramatis? Saudara-saudara, kalau hari ini saudara langsung diminta, ayo pindah agama, mau enggak? Enggak mau, enggak gampang. Ya, jadi mari kita memikirkan Abraham ya, ketika dia mendengar firman Tuhan. Nah, ini saya menemukan saya mencoba mencari jawabannya, mengapa kok Abraham? Karena yang memanggil dia itu adalah Allah yang berfirman, bukan patung pajangan yang diam. Kalau patung pajangan itu memang dipelihara oleh orang yang menyembahnya. Tapi ketika Abraham itu dipanggil, itu dia mendengar Allah yang berfirman. Allah yang berfirman, dan bukan hanya Allah berfirman saja memberikan rayuan atau persuasi, ayo Abraham gini-gini. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Saya baca ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, begini firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Perhatikan, di sini pernyataan bahwa mereka beribadah kepada Allah lain. Lalu mengejutkan ayat yang ketiga. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Frasa yang mengatakan dalam ayat yang ketiga, aku mengambil Abraham, itu mengejutkan. Mengapa? Karena Yosua mau memberikan penekanan betapa dahsyat tangan kuat Allah mengambil Abraham, melepaskan Abraham dari kegelapan dosa, dari kegelapan agama, dan membuat dia menjadi orang yang menerima dan mewarisi janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya mempersuasi Abraham, hei Abraham, pergilah dari sanak saudaramu. Tetapi sebetulnya di dalam firman itu Tuhan berkuasa mengambil Abraham. Itulah iman sejati, saudara-saudara. Awal iman sejati itu adalah dari karya supranatural Tuhan secara misterius di dalam hidup kita.
Bukan dimulai dari apa yang kita reka-rekakan tentang Tuhan. Tetapi iman itu selalu bertitik tolak dari apa? Dari karya Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki keyakinan saat ini, percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, itu bukan pengetahuan. Bukan dari pelajaran agama waktu kita SD, SMP, SMA. Oh, guru mengatakan, percaya lo ya. Nanti kalau kamu udah percaya nilaimu tak kasih jelek. Bukan begitu. Tapi keyakinan yang kita miliki sekarang itu adalah murni anugerah Tuhan. Karena Allah sendiri datang berfirman, menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada kita. Nah memang di zaman perjanjian lama Allah memperkenalkan diri, menyatakan kehendaknya melalui perantaraan para nabi. Tetapi penulis Ibrani sekarang mengatakan bahwa di masa yang lalu itu memang melalui perantaraan para nabi. Tapi sekarang Allah berfirman kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Jadi kita di zaman perjanjian baru ini, iman yang sejati bukan hanya bicara yakin atas informasi Allah ada, tetapi harus memiliki kaitannya dengan Yesus Kristus. Jadi orang percaya Allah ada saja itu tidak cukup, tapi harus dilahirbarukan di dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, itulah iman yang sejati. Itulah iman yang menyelamatkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka kehendak Allah ya, atau sesuatu yang berkenan kepada Allah seperti yang dikatakan dalam pasal 11 ayat yang ke-6 ini, bukan hanya percaya saja, percaya pada umumnya seperti tadi aku percaya tidak ada hantu, bukan, tapi itu menerima kebenaran yang diungkapkan atau yang disingkapkan oleh Allah. Satu-satunya agama di dunia ini yang sangat menekankan tentang penyataan Allah itu Kristen. Agama lain itu sistem agamanya bagus, rapi, tetapi semuanya pada tataran hukum-hukum. Tidak ada penyataan. Tapi kita bersyukur Allah menyatakan diri atau Allah menyingkapkan diri kepada kita. Dan itulah yang menjadi titik tolak atau titik berangkat iman kita. Pengenalan kita akan Allah, kepercayaan kita terhadap Tuhan. Betapa sia-sia kalau hanya dari informasi. Atau hanya dari kesadaran batiniah kita. Tapi yang paling powerful adalah kita mengalami penyataan Allah. Penyataan Allah secara khusus itu di dalam firman-Nya. Dan Allah juga menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kemudian frasa kedua di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 ini. Kita lihat. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memang benar penulis Ibrani itu sangat dipengaruhi oleh konteks perjanjian lama. Orang yang sungguh-sungguh, frasa sungguh-sungguh mencari Dia di sini, itu seringkali kita dapatkan dalam kitab apa? Dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur seringkali pemazmur mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan dan mengatakan, aku mencari Engkau seumur hidupku. Dan ada janji di sini, Tuhan memberikan upah. Nah, pertanyaannya adalah upah yang mana ini? Nah, kalau kita kaitkan dengan iman, berarti kan ada unsur misteriusnya. Bukan sesuatu yang kita katakan begini, kalau aku mencari Tuhan, yang aku percaya di dalam Yesus Kristus, aku berkomunikasi dengan Tuhan secara intim, aku hidup di hadapan Tuhan secara jujur dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan pasti memberi apa yang aku inginkan. Bukan. Kalau seperti itu berarti bukan iman. Mengapa? Karena kita langsung bisa membayangkan apa yang mau kita raih. Tapi di sini Tuhan memberi upah. Itu apa? Sukacita sejati. Sukacita sejati, ketenangan. Makanya objek iman yang dinyatakan di dalam bagian pasal 11 ini
dua hal sebetulnya. Saya terpaksa memakai istilah teknis ya, yang agak sulit ya. Mungkin kalau Bible study mungkin saya bisa jelasin ya secara ini. Tapi dua istilah teknis di sini adalah Allah yang transenden dan eskatologi. Allah yang transenden itu adalah Allah yang melampaui realita kita. Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu pernah dengar enggak bahwa gereja-gereja, ada beberapa gereja atau ada beberapa orang yang menganggap Tuhan itu seperti kawan. Ya, Tuhan Yesus suka dipanggil papi gitu ya. Ada ya. Saudara-saudara, hati-hati. Ya. Hati-hati, karena itu sebetulnya spirit imanensi Allah yang terlalu ditekankan itu adalah spirit liberalisme. Teologi liberal itu ingin membuat Allah itu seperti manusia. Seperti manusia. Jadi kalau misalkan kita anggap Tuhan itu maha baik ya, maka kita bilang, "Papi Yesus, berikan aku HP, ini ada produk baru." Gitu. Saya itu sangat sangat greget pernah dengar seorang pengkhotbah itu memberikan kesaksian seperti itu. Dan ia mengatakan, "Itu imanku." Loh. Kalau sudah memberikan merumuskan apa yang didapat, berarti kan bukan iman. Itu ngaku-ngaku iman. Ya. Jadi kita perlu menjalani hidup kita dengan percaya kepada Allah yang transenden, yang melampaui akan realita ini, yang maha kuasa, yang memiliki kedaulatan penuh atas sejarah, yang memiliki rancangan yang melampaui rancangan kita. Dan kita harus percaya kepada Allah seperti itu, Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan kita. Tapi juga unsur imanensinya, kedekatannya dengan kita juga jangan diabaikan. Makanya Tuhan suka mengatakan, "Aku menyertai kamu. Aku adalah sahabat sejati." Ya kan? "Aku adalah Bapa yang baik bagi kamu." Itu kan unsur-unsur imanensi yang kita bisa rasakan. Tapi juga bukan berarti semuanya kita bisa memanusiakan Tuhan. Tidak bisa. Ada unsur transenden dari Tuhan yang memang jauh dari apa yang kita bisa tebak dan perkirakan. Dan disitulah peranan iman penyerahan kita sepenuhnya kepada Dia yang memiliki rencana yang sempurna di dalam hidup kita, yang memiliki juga kedaulatan penuh atas sejarah ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita perlu untuk sungguh-sungguh ya memiliki iman yang sejati, memastikan bahwa kita memiliki iman yang sejati. Hal yang kedua selain unsur transenden sebagai objek iman di sini yaitu unsur eskatologi. Nah, sebelum nanti saya masuk kepada Abraham tentang pengorbanan ini, kita lihat dulu unsur eskatologinya atau unsur akhir zamannya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau berkat surgawinya yang diharapkan oleh orang-orang beriman. Ini penting. Kita lihat di dalam pasal 11 ayat 15. Saya bacakan. "Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka." Perhatikan, ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa orang-orang yang beriman yang disebutkan di sini itu menerima berkat janji Tuhan secara materi, betul. Tetapi kerinduan mereka, pusat kerinduan mereka tidak berhenti pada apa yang mereka miliki secara materi, tapi mereka menanti-nantikan
satu kota yang disiapkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan kerinduan eskatologi. Bahkan Abraham sendiri juga menantikan kota yang dibangun sendiri oleh Allah. Jadi memang konsep perjanjian lama sangat kental di dalam surat Ibrani ini. Bukankah ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian di tanah Kanaan, itu kan janji Tuhan. Janji perhentian. Tetapi justru dalam surat Ibrani pasal 4, penulis Ibrani mengatakan masih ada tanah air ke depan yang disiapkan oleh Tuhan, yaitu tempat perhentian atau sabat yang sempurna. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita dari berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kalau iman kita saja hanya memikirkan akan objek-objek material selama ada di dunia ini, itu bukan iman yang sejati. Iman yang sejati harus melampaui realita, tapi juga bukan tanpa ada patokannya. Patokannya apa? Merindukan akan peristirahatan sejati yang terakhir yang disediakan oleh Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, saat kita mencari Tuhan, apa sih yang ada di dalam kerinduan kita saat kita mencari Tuhan? Apakah kepuasan dunia materi atau ketenangan jiwa yang abadi? Itu yang perlu untuk kita renungkan. Itu yang perlu untuk kita pikirkan. Dan itu yang perlu untuk kita pastikan dalam hidup kita, bahwa pergumulan penting dalam hidup kita adalah merindukan surga. Dan ketika merindukan surga, saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Calvin. John Calvin mengatakan bahwa kerinduan kita akan surga itu akan menolong kita tetap terhiburkan di tengah dunia yang berdosa. Dunia yang berdosa bisa membuat kita terpuruk. Dunia yang berdosa bisa membuat kita banyak kehilangan. Tetapi merindukan surga membuat kita tetap terhiburkan. Karena apa? Karena merindukan surga itu adalah membuat jiwa tetap tenang. Karena Allah akan merangkul kita, memberikan kepada kita ketenangan sejati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka kalau orang yang diberikan anugerah iman oleh Tuhan, itu dia juga diilhami oleh Tuhan untuk bisa bertindak dan membuktikan imannya dalam ketaatan. Dan salah satu contoh yang kita baca hari ini yaitu Abraham. Di dalam pasal 11 ayat 17 sampai 19. Kita memang bisa membaca narasi secara lengkap di dalam Kejadian pasal 22. Bagaimana seorang Abraham harus mempersembahkan anaknya, anak satu-satunya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik kalau kita baca narasi dalam kitab Kejadian. Kapan Tuhan meminta Ishak supaya dipersembahkan oleh Abraham? Setelah Ismail diusir. Luar biasa. Setelah Ismail diusir. Waktu Ismail lahir, apakah Abraham sangat sayang kepada Ismail? Sangat sayang. Dia sangat mengasihi anak itu. Tetapi terjadi tragedi dalam keluarga Abraham. Karena memang walaupun dia bapak orang beriman, tapi dia memiliki liku-liku juga iman yang juga cukup menarik untuk dikaji. Dan saya rasa juga itu juga liku-liku iman yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Perjalanan iman kita itu enggak kayak orang mendaki sampai enggak, ada liku-likunya. Kita kadang malah lebih mengikuti apa maunya kita sendiri kan gitu ya. Kita jatuh. Tapi kalau kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan, Dia akan menolong, menopang kita dan melatih kita untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, di dalam narasi itu saudara-saudara, kalau saudara baca secara teliti, Ismail sudah diusir. Setelah Ismail diusir, sudah tidak ada anak lagi di rumah Abraham selain Ishak. Lalu firman Tuhan datang kepadanya, Abraham, persembahkanlah anakmu satu-satunya. Saudara-saudara, kalau ada Ismail gampang gak? Ya walaupun sulit ya, tetapi Abraham masih bisa, oh ya masih ada satu lagi.
Dia masih merasionalisasikan lagi gitu ya. Tuhan kan berjanji bahwa engkau akan punya banyak keturunan. Oh, mungkin melewat Ismail lagi gitu loh. Karena sebelum dia punya anak Ishak juga kan, itu kan hasil rundingan ya dengan istrinya. Istrinya bilang, ya mungkin janji Tuhan itu terrealisasi melalui engkau menikahi hambaku ini, Hagar ini. Lalu dia taat, ya kan? Nah, tapi di dalam kisah pengorbanan Ishak, sudah tidak ada lagi anak selain Ishak di keluarga itu. Hanya Ishak. Nah, saudara-saudara, Abraham memang mengambil keputusan yang sangat-sangat penting di sini. Dia taat kepada Tuhan, dan saya rasa itu perjalanannya dari rumah menuju Gunung Moria itu perjalanan penuh pergumulan. Kira-kira Abraham bicarakan kepada istrinya enggak? Istrinya tanya, mau kemana? Mas, mau kemana? Gitu. Kalau misalkan Abraham bilang, iya ini tak persembahkan, Tuhan berfirman, anak kita ini satu-satunya Ishak diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Itu bisa bahaya ya. Pasti Sarah akan bilang, waduh jangan kamu bawa kemana, anakku satu-satunya gitu. Jadi saya rasa Abraham penuh dengan pergumulan. Di dalam dia berjalan langkah demi langkah. Tapi di sini Tuhan melihat Abraham sebagai seorang yang taat. Ini adalah tindakan yang keluar dari iman. Jadi ketaatan dalam kebenaran, ketaatan kepada Tuhan itu haruslah dilandasi atau dimulai dari iman yang sejati. Kalau Abraham tidak memiliki iman yang benar, yang sejati, pasti dia akan juga mengatakan, jangan Tuhan. Tuhan kan pernah mengatakan bahwa dari keturunanku akan engkau memberkati banyak bangsa. Lah, ini semua diambil, Ismail sudah pergi, diambil lagi Ishak, ya sudah, bagaimana itu realisasi janji. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjalanan iman Abraham di Kejadian pasal 22 ini. Ketika saya baca para penafsir memberikan argumennya, mereka menyisakan unsur-unsur misteri yang tidak bisa dijelaskan di sana. Tidak bisa dijelaskan itu bukan berarti tidak logis, tapi itu melampaui dari apa yang kita bisa bayangkan, saudara-saudara. Ada orang yang menduga perkataan Abraham kepada hambanya ketika mengatakan, tinggallah di sini nanti kami akan pulang, itu adalah tindakan iman. Apakah Abraham sungguh-sungguh yakin bahwa mereka pasti akan pulang? Itu misteri. Tapi yang kita tahu, Abraham berjalan dari rumahnya menuju Gunung Moria. Dia mengikat anak itu dan dia mau menyembelihnya. Tapi apakah alasan dia bagaimana kita menjelaskan bahwa dia adalah orang yang beriman hanya dari kata-kata itu? Mungkin iya, saudara-saudara. Tapi ini semua adalah pandangan-pandangan tafsiran. Tapi kalau sekarang kita perlu untuk memikirkan, kalau kita sendiri diminta oleh Tuhan untuk taat terhadap sesuatu yang penting ini, apakah kita mau mengambil keputusan, iya Tuhan? Menarik dalam kitab Kejadian, Abraham memulai dengan mengatakan Hineni, artinya apa? Ini aku Tuhan. Tapi di Gunung Moria, siapa yang berkata ini aku? Tuhan. Ini cara menulis narasi yang kalau mahasiswa teologi itu perlu meneliti narasi demi narasi ya di dalam penulisan kitab suci. Di awal Kejadian itu, narasi itu mengatakan bahwa Abraham, narasi itu memberikan potret kepada Abraham dengan mengatakan, ini aku Tuhan, Hineni, atau itu istilahnya, ini aku sebagai hamba yang siap untuk melakukan. Tapi di tengah-tengah puncak pergumulan iman di atas Gunung Moria itu, yang berkata ini aku siapa? Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketaatan kita itu harus menjadi ketaatan seperti hamba yang siap untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Dan di sana nanti kita akan lihat Tuhan ada di sana di ujung pergumulan kita. Amin. Tapi maukah kita memulainya? Itu yang sulit.
Kalau kita mau lihat Tuhan berkata kepada kita di ujung, di puncak gunung Moria seperti Abraham. Ini aku Abraham, aku sudah siapkan ini semua. Anak domba yang engkau sembelih. Harus berjalan sekarang, memulai dari rumah kita. Berjalanlah, ambil keputusan. Tuhan tidak meminta kita mempersembahkan anak sekarang. Karena persembahan sudah tuntas di atas kayu salib oleh karena Kristus Yesus. Tetapi Tuhan minta kita untuk setia kepadanya. Untuk taat sepenuhnya kepadanya. Ketaatan kita yang dilandasi dari iman bukan tindakan bodoh. Tapi ingat saudara-saudara, kalau ketaatan kita tidak dilandasi dengan iman, hati-hati. Kita akan menjadi orang-orang yang beragama yang emosional. Memang dalam iman ada emosi. Tetapi kalau hidup kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh yang sejati, kehidupan agama kita menjadi kehidupan yang penuh dengan emosional. Dan emosional itu membuat kita makin lama makin tawar hati. Begitu berat beban yang kita pikul, saudara-saudara. Jangan landasi ketaatan kita karena emosional. Tapi landasilah dari iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Saya tidak tahu dalam pergumulan kita masing-masing. Makanya dengarlah firman Tuhan. Di sana sebetulnya Allah mengajar kita untuk mengambil keputusan taat kepadanya. Apakah karir kita yang perlu untuk dipersembahkan? Saya terkejut beberapa hari belakangan ini, sekitar sebulan ini saya bertemu dengan beberapa orang. Mereka sudah cukup berumur begitu ya. Ya umur 40-an lah, 40-50. Saya kenalan dengan mereka. Orang-orang di Surabaya ini beberapa orang saya tanya, "Loh, Pak, kenapa kok sekarang belajar ya? Latar belakangnya apa?" "Oh, saya dulu kuliah umum gitu. Kuliah umum." "Bapak apa?" "Pengusaha." "Tapi kenapa sekarang jadi hamba Tuhan?" "Ya, itulah panggilan Tuhan." Dia mempersembahkan yang memang Tuhan minta kepadanya tanpa, ya tentu banyak pergumulan untuk mengambil keputusan itu. Tentu ini bukan berarti kita mau membuat dikotomi ya. Kalau orang sederhana menjadi hamba Tuhan berarti itu tidak ada pergumulan, enggak. Tapi poin saya adalah, maukah kita mempersembahkan apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita? Dalam melayani Dia, maukah kita mempersembahkan atau kita memberi sesuatu yang kita tidak butuhkan untuk Tuhan? Seringkali gitu ya. Saya cerita sedikit satu contoh. Suatu saat itu saya ada di kantor, kemudian ada orang datang. Saya kira kok baik sekali orang yang datang ini ya. Orangnya datang karena jarang-jarang lah orangnya datang seperti itu. Kemudian yang terjadi apa? Dia bawa salad. Ada salad di kantong kresek itu. Dia bilang, "Ini Pak Yamo, mau enggak salad ini?" Saya bilang, "Mau." Tapi dia bilang, "Ini sebetulnya enggak terlalu bagus sih, tapi daripada enggak rusak begitu saja, mau enggak?" Ya hamba Tuhan itu kalau ini ya enggak enak juga kalau dibilang, "Yo yang rusak kasih saya, enggak boleh begitu." Ya, saya bilang, "Oh mau gini ya." Nah, melalui ilustrasi ini saya mau menyatakan kepada kita gini. Kadang kita mau memberi kepada Tuhan yang sebetulnya Dia tidak minta. Dia tidak minta, tapi kita mau memberi. Kalau kita mau ngasih orang dari apa yang kita nggak perlu ya. Coba perasaan seseorang itu bagaimana ya. Coba pikirkan. Dulu ada dosen saya mengatakan begini. Orang yang bekerja di rumah kita, ya asisten rumah tangga kita. Kalau kita dikasih gitu ya, makanan yang mulai rusak di kulkas, pasti dia nolak. Nah, betapa repotnya orang Kristen yang memberi kepada Tuhan dengan apa yang tidak diminta oleh Tuhan. Mungkin sisa waktu yang sebetulnya tidak perlu. Tuhan minta sesuatu yang prima kepada kita.
Baru di sana kita melihat Tuhan katakan ini aku. Dan dia menyediakan sesuatu yang indah di balik itu. Tapi kalau kita hanya menjadi orang yang rutin, saudara-saudara, dan kita tidak sungguh mempersembahkan apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita, berarti kita hanya asal-asalan. Marilah kita memberikan dalam ketaatan, mewujudkan iman kita dalam ketaatan. Kalau tidak, saudara-saudara, maka kita tidak mengalami sukacita sejati di dalam kita mengiring Tuhan. Kita hanya secara rutin menunaikan tugas-tugas kita, tapi kita tidak melihat keindahan pertolongan Tuhan yang besar. Maka marilah kita berkomitmen saat ini. Tuhan, nyatakan apa yang Kau mau, aku persembahkan kepadamu. Aku bersedia melakukannya. Amin. Apakah Bapak Ibu bersedia melakukan apa yang diminta secara prima oleh Tuhan? Amin. Harus mantap. Amin. Ya. Dan dengan demikian memang tidak gampang, saudara-saudara. Tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menunaikan sesuatu yang memang Ia minta bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau sudah berfirman kepada kami. Sesungguhnya kami percaya kepada Engkau dan menyerahkan masa depan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena kami memiliki iman yang buta, tetapi karena kami sudah menerima penyataan Allah, anugerah iman Engkau tanamkan dalam hati kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap mempertaruhkan hidup kami kepada Engkau dan siap sedia ya Tuhan taat kepada Engkau. Kalau kami siap sedia taat berdasarkan iman, maka tentu ketaatan kami bukanlah kebodohan, tetapi pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus yang boleh menolong dan memberkati supaya kami mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Yamunaha. Kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini.
nanti ada ibadah tatap muka pada pukul 17. Bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka pada pagi hari, dapat mengikuti ibadah kedua tersebut. Dan minggu depan ibadah tatap muka berlangsung 2 kali, yaitu pada pukul 9 pagi dan pada pukul 17 sore hari. Diberitahukan bahwa nanti pada pukul 15 sore hari ini akan diadakan pemberkatan nikah di gereja atas saudara-saudari Sindra dan saudara Angelikus. Persembahan pada kesempatan ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia. Kami mohon bantuannya untuk menjalankan persembahan. Siapa nih? Bu Yuti, ya. Terima kasih, Bu. Persembahan dapat dimasukkan pada amplop yang disediakan dan akan dikumpulkan oleh petugas gereja atau ditransfer melalui rekening BCA. Itu bagi yang tidak hadir ya Bapak Ibu. Kalau pada hari ini kolekte pada kantong yang berwarna merah dan dana diakonia pada amplop yang kantong yang berwarna biru. Mari sebelum persembahan dijalankan kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami, Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu dan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari selama persembahan dijalankan kita memuji Tuhan dengan pujian. Tuhanlah penjagaku. Layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah dan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena, ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari
menyakitimu dan juga pulang. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 Mari kami ajak saudara untuk bangkit Dia berdiri. takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang. Takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mari kita berdoa sebelum kebaktian kita akhiri. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau telah melindungi kami, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kau telah mengajarkan kepada kami untuk kami beriman kepadamu dengan baik dan benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Yamuna yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini yang tidak dapat hadir pada kebaktian pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan mengetuk hati mereka untuk mereka boleh datang minggu depan atau pada kesempatan lain untuk berbakti kepadamu Tuhan. Dan mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan akan berikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kalau virus corona ini boleh berangsur-angsur menghilang dari permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan, kalau
pemerintah sudah boleh melaksanakan vaksinasi, sehingga hampir seluruhnya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan di Indonesia. Pembelajaran tatap muka ini boleh berjalan dengan baik. Para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, beserta peserta didik mau menjalankan prokes, sehingga pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati.